Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlantis Padang Pasir atau The Atlantis of Sands adalah kota, suku, atau daerah yang hilang dan disebutkan di dalam Al-Quran. Ia dikenal juga sebagai pilar-pilar Iram. Di dalam Al-Quran, Iram disebut memiliki bangunan-bangunan megah dan tinggi atau disebut Iromat Zatil Imad yang dihuni oleh kaum Ad. Karena mereka berpaling dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Hud alaihi salam diutus untuk mengingatkan mereka agar kembali menyembah dan taat kepada Allah. Namun, kaum Ad menolak dan menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Akibatnya, kaum Ad dan kotanya yang megah diterjang oleh topan atau badai pasir yang mengurung kota itu selama 7 malam dan 8 hari. Akhirnya, Iram lenyap terkubur di padang pasir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad dikisahkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di 18 surah, di antaranya dalam surah Al-Araf, At-Taubah, Hud, Ibrahim, Al-Furqan, Al-Ankabut, Al-Mu'min, Al-Ahqaf, Al-Haqqah, Al-Fajr, dan lain sebagainya. Nenek moyang kaum Ad adalah orang-orang yang selamat dari banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam Al-Quran Surah Al-Araf ayat 69, disebutkan bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam melalui putranya yang bernama Sem bin Nuh. Mereka digambarkan memiliki tubuh yang tinggi besar, fisik sangat kuat, dan juga sangat pintar. Mereka diperkirakan hidup pada tahun 2000 sebelum Masehi. Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Katsir mengatakan bahwa nenek moyang kaum Ad adalah generasi keempat dari Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Ad bin Aus bin Sem bin Nuh. Ad memiliki 2 putra, yaitu Syadid dan Syadad. Setelah Ad wafat, kedua putranya menjadi penggantinya dan memperoleh kekuasaan yang membuat kawasan timur dan barat patuh kepada mereka. Setelah Syadid meninggal, maka Syadad menjadi penguasa tunggal. Pada masa kepemimpinan Syadad, kaum Ad hidup sangat makmur. Mereka memiliki peradaban yang tinggi dan unggul dalam bidang pertanian karena air yang melimpah. Mereka juga mempunyai harta dan binatang ternak yang banyak. Ladang yang subur dan hijau, yang penuh dengan kebun-kebun yang indah, menunjukkan betapa makmur kehidupan mereka. Tidak hanya itu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 128 dan 129, mereka mendiami bangunan-bangunan tinggi, istana-istana, dan benteng-benteng yang dibangun di atas perbukitan. Kemegahan kota Iram juga disebutkan dalam Surah Al-Fajr ayat 6-8. Menurut beberapa riwayat, Iromat Zatil Imad sebagai ibu kota kaum Ad dibangun atas perintah Syadad bin Ad untuk menandingi surga buatan Tuhan. Mereka membuat 1000 istana megah berlapiskan emas yang dilengkapi menara berlapiskan batu zamrud dan batu yakut. Lalu, di sekelilingnya dibangun tembok yang juga berlapiskan emas dan perak. Kota Iram tak ubahnya surga di bumi. Pembangunan kota Iram menghabiskan waktu selama 300 tahun. Pada saat itu, usia Syadad sudah menginjak 900 tahun. Pencapaian kaum Ad yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya itu, membuat mereka sombong dan takabur. Mereka merasa tidak ada yang lebih kuat dan perkasa dari mereka. Bahkan, mereka suka menyiksa dengan kejam. Tidak hanya itu, kaum Ad juga adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam yang saat itu hanya menyisakan sedikit manusia yang selamat. Kemudian,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk menyeru kaum Ad agar kembali ke jalan Allah. Namun, seruan Nabi Hud alaihi salam agar mereka tidak durhaka kepada Allah tidak digubris. Kaum Ad malah mencela dan mengejek Nabi Hud alaihi salam dan menantangnya untuk mendatangkan siksaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menurunkan azab yang sangat dahsyat kepada mereka berupa angin topan atau badai pasir. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 6-8. Kisah kaum Ad dan istana megah yang mereka bangun rupanya mengusik perhatian para peneliti untuk menguak keberadaan dan sisa-sisa bangsa tersebut. Namun, sejak dulu, keberadaan kota Iram masih menjadi misteri. Para ulama, ahli tafsir, sejarawan, pakar sejarah Arab, maupun para peneliti berbeda pendapat tentang lokasi kota Iram. Sebagian berpendapat bahwa Iram berlokasi di Yaman, tetapi lokasi pastinya masih menjadi perdebatan. Ada pula yang menyatakan terletak di Damaskus, Suriah. Sebagian lagi menyatakan terletak di Iskandariah, Mesir. Sebagian lainnya menyatakan bahwa Iram terletak di Al-Ahqaf, sebuah kawasan yang terletak di antara Yaman dan Oman. Di antara tempat yang diyakini sebagai lokasi terkuburnya kota Iram adalah Rub al-Khali atau Empty Quarter, yaitu salah satu gurun terbesar di dunia selain Gurun Sahara. Jika Gurun Sahara terletak di Afrika, maka Rub al-Khali berada di semenanjung Arabia. Gurun Rub al-Khali meliputi beberapa negara, seperti Yaman, Oman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Berbekal peta yang ditulis oleh Ptolemeus, seorang ilmuwan yang juga penjelajah asal Inggris, Bertram Thomas, melakukan ekspedisi ke Rub al-Khali pada tahun 1930 hingga 1931 untuk menemukan keberadaan kota Iram. Berdasarkan keterangan orang Baduy yang menjadi penunjuk jalan, Bertram Thomas juga ditunjukkan jalan menuju kota Ubar atau Iram. Di tempat tersebut konon banyak harta karun yang tertimbun di bawah padang pasir Ramlat Syu'aib. Bertram Thomas berhasil menemukan sebuah rute kafilah yang membentang ratusan kilometer di tengah perbukitan gurun yang menuju ke utara. Ia berkeyakinan rute misterius tersebut menuju kota Iram yang hilang. Ia menuliskan temuannya itu dalam sebuah karya yang berjudul Arab Felix. Arab Felix merujuk pada ungkapan para penguasa Romawi yang menyebut bagian selatan semenanjung Arabia sebagai Arabia Felix yang berarti Arabia yang beruntung. Dinamakan Arabia Felix karena keberadaan dan letaknya yang sangat strategis telah menjadi perantara dalam perdagangan rempah-rempah antara India dan tempat-tempat di utara semenanjung Arab. Karena minim bukti arkeologis, keberadaan kota Iram di Rub al-Khali masih menjadi misteri. Namun, sejak itu, para sejarawan dan peneliti banyak yang mencoba mencari keberadaan kota Iram. Sekitar awal tahun 1990-an, sebuah tim di bawah pimpinan seorang arkeolog amatir yang juga pembuat film bernama Nicholas Club melakukan penelitian untuk mencari keberadaan kota Iram. Berbekal keterangan dari Al-Quran dan karya Bertram Thomas, Nicholas Club menelusuri jejak sebuah kota kuno di bagian selatan semenanjung Arabia, yang masuk bagian negara Yaman dan Oman bernama Ubar yang disebutkan dalam dongeng suku Baduy tersebut. Berdasarkan keterangan dan data-data empiris tersebut, Club mencoba dua cara untuk membuktikan keberadaan Ubar. Pertama, untuk menemukan jalan-jalan yang dikatakan oleh suku Baduy benar-benar ada, ia meminta bantuan kepada Badan Luar Angkasa Nasional Amerika Serikat untuk menyediakan foto atau citra satelit dari daerah tersebut. Kedua, Club mempelajari naskah dan peta-peta kuno di perpustakaan Huntington di California untuk menemukan peta dari daerah tersebut. Ia berhasil menemukan sebuah peta yang digambar oleh Ptolemeus. Dalam peta ini,
Ditunjukkan letak dari kota tua yang ditemukan di daerah tersebut dan jalan-jalan yang menuju kota itu. Dari penelitian yang dilakukan dan gambar-gambar satelit, akhirnya klub berkesimpulan bahwa Ubar adalah kota tempat kaum Ad bermukim. Apalagi, setelah dilakukan penggalian, kota itu tampak berada di bawah pasir sedalam 12 meter. Yang lebih mengesankan lagi, sisa-sisa peninggalan kaum Ad ini berupa pilar-pilar bangunan yang tinggi, sebagaimana diisyaratkan Al-Quran. Mereka menemukan benteng segi 8 dengan tembok-tembok tinggi dan menara-menara yang menjulang. Mereka juga menemukan beberapa kerajinan tangan. Klub dan timnya mengumumkan bahwa mereka telah menemukan pilar-pilar Iram yang legendaris. Lokasinya terletak di Shisur, Provinsi Dhofar, Oman. Namun, masih ada keraguan dari beberapa sejarawan dan para peneliti karena wilayah Shisur dianggap terlalu kecil untuk kota Iram yang diyakini sangat luas. Tempat lainnya yang juga diyakini sebagai kota Iram adalah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf sendiri dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran yang bermakna bukit-bukit pasir. Para sejarawan dan peneliti berbeda pendapat tentang letak Al-Ahqaf sebagai tempat tinggal kaum Ad. Ada yang menduga di daerah luas di Arab Saudi Selatan, ada yang menyebut di sebelah timur laut Hadramaut di selatan Rub al-Khali, dan ada pula yang menyebutkan bahwa kediaman mereka berada di Arab Saudi bagian utara. Namun, kebanyakan ahli tafsir dan sejarawan meyakini bahwa Al-Ahqaf sebagai kota Iram terletak di sebelah utara Hadramaut, Yaman. Di kawasan ini pula terdapat sebuah bangunan yang diyakini sebagai makam Nabi Hud alaihi salam. Makam Nabi Hud ini terletak di Syi'ibeh Hud, sebuah lembah yang berjarak sekitar 80 km dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Karena alasan inilah banyak yang meyakini bahwa kaum Ad tinggal di kawasan tersebut. Terlepas dari perbedaan pendapat terkait tempat tinggal dan lokasi terkuburnya kota Iromat Zatil Imad, ada banyak hikmah yang bisa dijadikan pelajaran bagi umat muslim. Salah satunya adalah kekayaan dan kekuatan yang kita miliki, sejatinya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pantas kita sombongkan. Kesombongan hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah. Dan janji Allah akan azabnya adalah nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.